ya. Kalau nggak ada yang hadir di kelas, saya nggak usah tayangkan sebetulnya. Rekam aja. Oh, sudah recording ya? Sudah, Pak. Oke. Selamat siang para mahasiswa PDE kelas LA 72. Kita lanjutkan ya. Terakhir kita sudah masuk ke persamaan diferensial homogen atau PD homogen singkatnya. Hari ini kita coba terangkan lagi ya contoh yang lain. Setelah itu kita masuk dengan PD eksak ya. Baik PD homogen sebagai contoh PD homogen. Dua X tambah 3Y. Halo, kelihatan nggak nih? Halo. Iya, Pak. Oke, 2X tambah 3Y dx ditambah 3X tambah 2Y dy sama dengan 0. Nah, langkah pertama kita lihat ini PD homogen derajat berapa. Nah, ini yang kita misalkan koefisien dari dx ini adalah sebagai m x, y dan tanda di depan ikut ya. Sampai ini adalah sebagai n x, y. Di mana m x, y adalah 2x tambah 3y. Ini saya ada di kampus ya. Ini tadi videonya nyala ya. Di kampus ASO yaitu di kelas CB 108 ya. Oke. M, Y 2x tambah 3y dan n x, y adalah 3x tambah 2y. Ini contoh sederhana. Ini jelas ya ini? Halo? Nah, kemudian sebagai M. Oh, ini biasanya untuk PD eksak ya. Kalau tidak PD eksak ini tidak pakai gini, tidak usah ya. Karena ini bukan PD eksak, kita tidak usah pakai ini. Kalau PD eksak cara gitu modelnya ya. PD eksak, kalau ini PD homogen, berarti yang bentuk ini tidak perlu dimisalkan dengan ini. Langsung aja yang kita misalkan adalah ya intro. Misalkan ya kalau PD homogen, bagaimana Anda tahu ini PD homogen atau tidak? Halo? Ya, berarti sama tadi ya, betul. Ini harus kita misalkan sebagai mx, y, ini adalah n x, y. Kemudian yang kita misalkan itu mx, y adalah, berarti tadi benar ya, sorry, 2x ya. 2x tambah 3y dan nx, y adalah 3x tambah 2y. Di sini kita cari m tx, ty-nya ya. tx, ty ya. Yang kita cari adalah tx, ty-nya
Artinya X-nya diganti dengan TX dan Y-nya kita ganti dengan TY. Sehingga MTXTY sama dengan 2TX tambah 3TY. Ya. Kemudian apa yang bisa kita faktorkan, yang bisa keluarkan? T-nya. T kita keluarkan, T pangkat 1 ya. T pangkat 1 kita keluarkan, maka tinggal 2X ditambah 3Y. Sehingga ini hasilnya adalah T pangkat 1 kali ini. 2X tambah 3Y itu apa? 2X tambah 3Y itu adalah M X, Y. Ya, berarti ini T pangkat 1 ya. Derajat 1 nih ya. Nah, demikian juga ini kita cari ya. N dari TX, TY. Ya. Sama dengan X-nya kita ganti dengan TX, Y-nya kita ganti dengan TY. Ya. Karena di sini kan X, Y ganti TX, TY ya. Sehingga ini hasilnya adalah 3TX tambah ya 3TX tambah ini salah sedikit ya. Insert di sini X-nya kita ganti dengan TX ya. Kita ganti dengan TX dan Y-nya kita ganti dengan TY. Kemudian kita keluarkan T pangkat 1-nya ya. Kita keluarkan T pangkat 1. Apa yang terjadi? T dikeluarkan tinggal 3X tambah 2Y. Nah, di mana ini adalah 3X tambah 2Y adalah N ya. N X, Y. Di sini derajat 1 juga. Jadi karena dua-dua sama, maka ini adalah PD. PD itu singkatan dari persamaan diferensial homogen derajat. Nah, kita lihat pangkat berapa? Derajat N. N-nya T pangkat 1. T pangkat 1. Sama ya. Kalau ini sama, baru dia homogen. Kalau ini T pangkat 2, ini T pangkat 3, tidak homogen ya. Ini harus sama, T pangkat 1, T pangkat 1, maka disebut derajat 1. Ya, PD homogen derajat 1. Sampai sini jelas? Halo? Halo? Jelas, Pak. Oke. Yang lain? Ya. Nah, baru kita mulai hitung itu hanya memeriksa dia PD homogen atau tidak ya. Nah, ini DX tambah 3X tambah 2Y DY. Nah, apa bedanya dengan PD dengan variabel dapat dipisahkan atau separable differential equation? Kalau itu bentuk perkalian atau pembagian bisa. Kalau ini ada tambah nggak bisa ya. 2X tambah 3Y, 3X tambah 2Y. Kalau jumlah atau selisih itu tidak bisa menggunakan PD dengan variabel yang dapat dipisahkan. Kemudian kita periksalah tadi ini. Ini misalkan MS, Y, ini adalah di depan tandanya ikut ya. Kalau ini min tetap, kalau ini plus. Jadi ini adalah NS, Y. Kemudian kita cari MTXTY dan NTXTY. Nah, ternyata mereka sama-sama T pangkat 1, maka disebut PD homogen derajat 1. Ya. Nah, sekarang mencari PD homogen ini dengan cara misalkan ya misalkan Z adalah Y per X. Adakah boleh enggak ini X per Y? Boleh ya? Boleh. Jadi ini Z adalah Y per X, boleh enggak X per Y? Tergantung soalnya. Kalau umum ini Z adalah Y per X atau Z adalah X per Y. Kalau di dalam soalnya mengandung unsur X per Y, maka lebih mudah kita ambil Z adalah X per Y. Ya. Minggu lalu ini sudah saya jelaskan enggak? Ya kan?
Oh ya, garis silang dulu. Y sama dengan berapa? Ini garis silang X kali Z, XZ. Nah, turunan Y adalah DY. Kalau ini X tetap, Z diturunkan, Z tetap, X diturunkan. Masih ingat minggu lalu nih? Halo? Ini langsung ya. Kalau tidak langsungnya kan ini turunan Y pada X, DY pada X, ini pakai rumus UV. Jadi aksen ya nak ini aksen itu dx per dx kali z ditambah x kali turunan z dz per dx. Ingat enggak? Halo, masih ingat dari 2 minggu yang lalu ya? Halo. Udah agak. Ya. Nah, baru kita masuk ke dalam soalnya. Ya, yang kita ganti apa sini? Yang kita ganti adalah y yang kita ganti y dan dy. Ya, y dan dy yang kita substitusi ini. Ini y-nya. Y-nya adalah sama dengan xz, dy-nya adalah x dz tambah z dy. Turunan y adalah dy, x tetap, z diturunkan dari dz ditambah z tetap, x diturunkan dari x. Ini asalnya dari rumus UV. Ya, UV itu ini. Ya, UV. Masih ingat? UV tambah UV ujung-ujung aksen. Aksen itu yang kalau turunan Z dz pada X, turunan X dx pada X. Dx pada X kan satu ya. Oke. Baru kita masukkan ke dalam soal nih. Ya, kita masukkan 2X yang kita ingat yang kita substitusi adalah ya, yang kita substitusi adalah Y dan DY ya. Ditambah 3Y. Nah, Y ini berapa sini? Y-nya adalah XZ. Ya. Iya kan? 2X tambah 3Y. Y-nya berapa? Y-nya XZ ganti ya. Kali DX ditambah 3X ditambah ini 2 ya. 2Y. Nah, Y-nya diganti dengan Y-nya diganti dengan XZ kali DY. DY-nya adalah X dz ditambah Z dx sama dengan 0. Nah, ini sudah dx ya. Biar aja. Salin ya 2x tambah 3xz ya dikurung kali dx ditambah kalau ini yang ini dikali semua nih. Coba dikalikan. Yang kita kalikan X-nya ya. X-nya yang kita kalikan. Atau terus dulu. X dikali 3X tambah 2XZ DZ. Ya. X DZ nih. X DZ. Jadi X yang dikali ke 3X tambah 2XZ. DZ ini sendiri. Ini DZ sendiri. Nah ditambah ini juga. DX-nya sendiri. Z-nya yang dikalikan. Jadi Z dikali 3X tambah 2XZ kali DX sama dengan 0. Ya, ini tinggal DX-nya. Betul enggak? Kan X DX ya, X DX. Z DX, Z-nya yang dikali ke ini 3X tambah 2XZ ya. Nah, ini tetap ya. Salin aja. 3X tambah 3XZ DX. Nah, ini kita kalikan berapa nih? X kali 3X, 3X pangkat 2, X kali 2XZ, 2X kuadrat Z, DZ. Ditambah, nah ini Z kali ke dalam, Z kali 3X, 3XZ, Z kali 2XZ XZ adalah 2X, Z kali Z, Z pangkat 2, kurung DX. Nah, DX dengan DX kita gabung. Ya, DX sama DX kita gabung. Coba kita gabung. Nanti si DZ-nya kita pindahkan ke ruas kanan ya. Ini kiri kan ya. Nah, ini kita gabung nih. Ini kalau kita gabung ini menjadi apa? 3X ditambah 3XZ. Ini punya DX ya. Ini punya DX. Ini punya DX juga. Digabung ya. Jadi ini kita gabung 3X tambah 3XZ koefisien dari DX. Ini koefisien DX-nya apa sih? Salin.
Ada ini. Kurung ini enggak, jangan dikurung dulu. Ya. Oke. Nah, ini koefisien dx-nya kita keluarkan. Ini juga dikeluarkan dx, tinggal apa? Ditambah 3xz ditambah 2xz kuadrat dx. Ini punya dx. Nah, yang si dz pindahkan ke ruas kanan. Jadi min ya, min. Ini plus ya kan? Ini plus pindah menjadi min 3x kuadrat ditambah 2x kuadrat z dz. Nah, ini kita jumlahkan yang sama nama ini kan. Tersusun ya, tersusun. Ini 2xz kuadrat ya, 2xz kuadrat tetap 3xz tambah 3xz 6xz, nama yang sama ya, namanya xz. 3xz tambah 3xz 6xz ditambah 3x dx sama dengan min. Nah, ini apa yang bisa kita keluarkan sini? Yang kita bisa faktorkan adalah x pangkat 2-nya, keluarkan x pangkat 2-nya. Pangkat 2 dikeluarkan, tinggal apa? 3 ditambah z dz. Terus ini apa yang bisa kita keluarkan sini? Halo? Kalau yang sebelah kiri apa yang kita bisa faktorkan atau kita keluarkan? Halo? Apa yang kita faktorkan? X ya. X dikeluarkan, tinggal apa? 2z kuadrat ditambah 6z ditambah 3 dx. Itu sama dengan min x kuadrat. Ini sebaiknya kita susun z plus 3 ya. Z plus 3 dz. Nah, pasti di dalam PD homogen ada PD dengan variabel yang dapat dipisah. Nah, ini baru ini kena bentuk perkalian nih, fungsi x kali fungsi z dx. Fungsi x kali fungsi z dz. Nah, ini kalau bentuk perkalian dan tidak ada bentuk tambah, ada bentuk z tambah x atau z kurang x, maka ini adalah PD dengan variabel yang dapat dipisahkan. Ya, ini adalah PD dengan variabel yang dapat dipisahkan. Maka kita pisahkan sekarang. Nah, ini x-nya x sama x kuadrat bisa coret enggak? Di coret 1, ini coret 1 tinggal berapa? 2, coret 1 tinggal 2, dicoret 1 tinggal 1 ya nak? Halo? Ini coret 1, ini 2 aja. Ini coret 1. Tinggal 1. Nah, kemudian kita ini apa? dx. dx per ini x-nya tarik ya. Kali silang. Ya, kali silang x-nya disilang gini. X ke sini. Minnya tetap yang min ini tetap ini. Tetap. Ini adalah z plus 3 kurung dz per, nah ini tarik ya, kita silang lagi 2z kuadrat ditambah 6z plus 3. Ini jelas nggak ke sini? Halo? Pak, itu yang di min 3x kuadrat tambah 2x kuadrat harusnya jadi min x kuadrat 3 tambah 2z, Pak. Ya ini kan sudah dicoret nih non. Ini ada x pangkat 1, ini ada x pangkat 2. Bukan yang itu Pak, atasnya Pak. Yang min x kuadrat 3 ini, tambah z-nya harusnya 2z, Pak. oh sini ada 2z ya. Terima kasih, Anda yang benar ya. Ini ada 2z ya. Betul, terima kasih. Waduh, saya yang salah. Ya ini kita, berarti ini juga salah. Oh ya. Insert draw. Terima kasih diingatkan. Nah, ini adalah dikeluarkan x kuadrat tinggal 2z ya. Berarti dibalik 2z ya nak? Plus 3. Berarti sini salah juga ya. Ini hapus depannya. Bukan ini ya, ini. Ini apa tadi?
2Z betul ya. Ini 2Z ya. 2Z gitu. Gini ya, belum benar, saudari? Halo? Halo? Nah, kalau sudah benar, kemudian yang ini kan sudah terpisah sekarang. Dx dengan fungsi X, dz dengan fungsi Z. Ini yang disebut PD dengan variabel dapat dipisahkan. Jadi dalam PD homogen pasti ada PD dengan variabel yang dapat dipisahkan. Nah sekarang kita kecan. Min ini kita pindah ke kiri menjadi plus enggak? Ya, menjadi plus. Jadi untuk selanjutnya dx per dx-nya tetap ya. Dx per x-nya tetap, min dipindahkan menjadi tambah ya. Min ini pindah ke kiri jadi tambah, ini 2Z tambah 3. Ya, 2Z tambah 3 kurung DZ per, nah, berapa? 2Z kuadrat tambah 6Z plus 3 ya. 2Z kuadrat tambah 6Z plus 3. Sama dengan 0. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Ada pertanyaan? Jika tidak ada, maka diintegralkanlah kiri dan kanan. Semua ini integral. Integral dx per x, integral dari 2z plus 3 kurung dz per 2z kuadrat tambah 6z plus 3 sama dengan integral 0. Ini ya, benar ya, 2z kuadrat tambah 6z plus 3. Nah, integral dx per x apa hasilnya? Halo? Integral dx per x adalah ln x. Agak mutlaknya kita tidak pakai sini ya. Ditambah, nah ini kita cari apakah turunan ini, nah kita cari sini. Apakah turunan dari penyebut terkandung pada pembilang? Coba deh. 2z kuadrat tambah 6z plus 3. Itu berapa dz? Coba turunkan nih. Ini terturunkan berapa? 2 kali 2z, betul enggak? Halo? 2 kali z kuadrat turunkan 2z. 2 kali 2z adalah 4z. Plus, terus 6z turunkan terhadap z 6. Kurung, ini 0 ya, sorry. 2 kali 2z ditambah 6 kali 1 tambah 0. Ya enggak? Kali dz. Halo? Sampai sini jelas enggak nih? Z kuadrat turunkan 2z, 2 kali 2z 4z, 6 kali z turunannya 1, 6 ke 1 6, 3 konstan diturunkan 0. Kemudian ini bisa kita keluarkan bilangannya apa yang bisa difaktorkan sini? 2 ya, habis dibagi 2 dikeluarkan 2, tinggallah 2z plus 3 dz. Kita tanya, apakah ada 2z plus 3 kurung dz ini? Ada enggak? Halo? Benar suaranya? Halo para mahasiswa, jelas nggak sampai sini? Jelas, Pak. Oke, dijawab ya. Terima kasih ada yang bersedia menjawabnya. Supaya saya ada respon gitu. Oke, jadi berarti ini adalah bentuk ini U, di atasnya DU. Kita sengaja ya. Ini kita buat DU, U-nya dari penyebut 2Z kuadrat tambah 6Z plus 3 per penyebutnya 2Z kuadrat tambah 6Z plus 3. Ya kan? Nah, turunannya berapa? Turunannya berapa? Ini tadi, ini dia nih. Turunannya kita ada cari adalah, ya, kita ada cari adalah 2 kali 2Z plus 3 dz. Padahal yang ada sini apa? 2z plus 3 dz. Berarti terjadi kelipatan 2. Supaya 2 menjadi 1 dikalilah 1/2. Jelas sampai sini? Ini 1/2 ya. Ya, dikalilah 1/2. Karena 1/2 kali 2 1 kan, tinggallah 2z plus 3 kurung kali dz, sama kan. Terus integral 0 adalah c ya, konstan. Halo?
Sampai sini jelas atau belum? Yang jelas, Pak. Oke. Nah, kemudian kita selesaikanlah nih ln X agak mutlak kita nggak tulis ya, setengah tambah setengah. Integral du per u adalah, kan rumusnya integral du per u adalah ln agak mutlak u-nya nggak ditulis ya. Agak mutlaknya kita nggak tulis. Oke, jadi ln dari 2z kuadrat tambah 6z plus 3 sama dengan c. Nah, supaya hilang pecahan ini, maka ini kita kali dengan berapa? Supaya hilang pecahannya, kita kalilah dengan 2. Karena 1/2, maka kali 2. Kalau 1/7 kali 7, ya kan? Ini kali 2, 2 ln X ditambah 2 kali setengah 1, tinggal 1 tidak ditulis, ln dari 2z kuadrat tambah 6z plus 3 sama dengan 2c. Nah, pengali di depan ln atau log dipindah ke belakang jadi pangkat enggak? Log A pangkat N log A. N log A adalah ln A pangkat N. Betul enggak? Ini pengali di depannya pindah ke belakang menjadi pangkat. Ya, menjadi pangkat. Pangkat pindah ke depan jadi pengali. Ya, pangkat di depan pangkat dipindah ke depan menjadi pengali, pengali pindah ke belakang menjadi pangkat. Nah, ditambah ln ya. Ini salin aja 2z kuadrat tambah 6z plus 3. Nah, karena ini ln, maka si 2c kita ubah jadi ln c. Masih ingat enggak? 2c, c juga. Ln c, c juga. Seperti c juga. C kuadrat, c juga. Masih ingat enggak? Ya, karena ini ln, kita mau hilangkan ln-nya, maka ini jadikan ln c. Log A, ini log A, A-nya x kuadrat tambah log B, B-nya ini. 2z kuadrat tambah 6z plus 3. Log A tambah log B, log AB kan? Ln x kuadrat dikali 2z kuadrat plus 6z plus 3. Sama dengan ln C. Ya. Log A tambah log B, log AB. Ya. Ln sama dengan ln. Jangan dicoret ya. Dihilangkan ln-nya, sehingga tinggal x pangkat 2 kali 2z kuadrat ditambah 6z plus 3 sama dengan c. Ya, sama dengan c. Kemudian kita kembaliin dari z itu apa tadi? Z itu adalah y per x, ya. Z itu adalah y per x. Kita kembalikan. Ya. Kita kembalikan ke sini. X kuadrat dikali 2 kali Z itu tadi apa? Y per X. Z itu Y per X, maka Z kuadrat apa? Y kuadrat per X kuadrat enggak? Ya. Z kuadrat adalah Y kuadrat per X kuadrat. Ya. Y kuadrat per X pangkat 2. Ya. Betul ya? Kok dikurung. Pangkat 2 ya. Z kuadrat ganti dengan Y kuadrat per X kuadrat ditambah 6 kali Y per X. Enak, Z dimisalkan Y per X. Tambah 3 sama dengan C. Kemudian ini dikalikan nih. Kalau ini dikalikan yang ini X kuadratnya coret. Tinggal apa? 2Y kuadrat. Kalau ini dikali ini, atau kalau nggak bisa satu-satu deh. Ya, satu-satu jadi gini. X kuadrat dikali 2Y kuadrat per X kuadrat ditambah X kuadrat kali 6Y per X ditambah 3 kali X kuadrat atau X kuadrat sama dengan C. Ini X pangkat 2-nya coret, tinggal 2Y kuadrat. Ini X-nya coret 1 ya kan? Coret 1 tinggal X kali 6Y, 6XY. 6XY tambah 3X kuadrat sama dengan C. Inilah solusi umum PD ya. Solusi
umum PD homogen. Ini kan PD homogen. Sudah jelas mengapa disebut solusi umum? Ada umumnya karena ada unsur C yang kita tidak tahu nilainya berapa. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Halo? Balik lagi. Sorry. Ya. Save. Ada pertanyaan di sini? Tadi homogennya, ini cara penyelesaiannya, sampai hasilnya adalah, ini boleh terbalik ya, 3x kuadrat di depan, 2y kuadrat di belakang boleh. Ya. Nah sampai sini ada pertanyaan nih. Halo? Sampai sini belum ada pertanyaan nih Pak Wika. Ada ya. Nah, oh ya, saya sudah kirim ke Anda itu lengkap ya e-booknya saya yang saya tulis tuh. Itu khusus adalah teori dan penyelesaian soal-soal dan teori dan soal penyelesaian persamaan diferensial biasa, kata biasanya dihilangkan ya. Yang diterbitkan oleh Binus Publishing ya. Binus Media Publishing. Oke? Cukup jelas sampai sini? Latihannya bisa ambil dari situ ya. Oh, latihannya sudah dijawab semuanya. Ya boleh, Anda latihan ulang lagi ya. Oke, sebetulnya buku yang lama tidak ada penyelesaiannya itu. Ini lengkap, yang saya kirim ke Anda itu sudah lengkap itu ya. Baik, kalau sudah, kita sebentar lagi masuk dengan PD homogen ya. PD homogen. PD homogen sudah, kita PD eksak. Yang PD yang tidak homogen dapat jadikan homogen itu jarang dipakai ya. Jadi kita lewatkan satu itu, karena itu sangat jarang sekali di penyelesaiannya. Kalau Anda mau baca silakan ya. Ya, kita masuk yang berikutnya adalah PD eksak. Ya, PD eksak. Nah, secara umum PD itu adalah ms, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0. Ya, secara umum nih. Kemudian ya, secara umum PD itu umumnya gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita mencari formula apa yang kita pakai untuk penyelesaian PD eksak? Apa syaratnya? Nah, syaratnya adalah supaya ini eksak ini harus do M per do Y. Jadi ms, y ini turunkan terhadap Y itu harus sama dengan do N per do X. Kalau ini sama, maka ini baru kita berani katakan ini adalah PD eksak. Sekarang timbul pertanyaan, dari mana rumus ini? Ya, dari mana rumus ini datang asal usulnya? Mengapa kalau do M per do Y sama dengan do M per do X, maka dia adalah PD eksak? Halo? Mungkin Anda masih ingat pernah dapat ini yang namanya diferensial lengkap. Ya, diferensial lengkap. Oke. Jadi diferensial lengkap itu adalah do F. Mungkin Anda masih ingat kalau apa? Z adalah, ini kita mau pakai apa? Diferensial lengkap. Ya.
Nah, di besar lengkap itu atau nama lainnya adalah total diferensial. Total diferensial. Sudah belajar ini belum di kalkulus 1? Halo? Di besar lengkap atau total diferensial ya. Nah, di besar lengkap ini jadi misalnya Z adalah fungsi dua variabel ya, adalah fungsi dua variabel, maka turunan parsialnya ada dua, do Z per do X, ini adalah turunan Z dari X, turunan Z dari X dinamakan do Z per do X, dan turunan Z dari Y dinamakan do Z per do Y. Ya. Nah, diferensial lengkap itu adalah DZ. DZ adalah turunan parsialnya do Z per do X ya dikali sesuatu ditambah do Z per do Y dikali sesuatu. Nah, sesuatu itu ini kalau ini do X, ini dx. Kalau ini do Y, ini dy. Ini yang disebut diferensial lengkap atau total diferensial. Jelas maksudnya sini? Halo? Halo? Sudah ada suaranya nih. Iya Pak, paham Pak. Paham ya? Nah, jadi persamaan ini kita anggap nih, PD eksak itu termasuk persamaan umumnya ini kan. Ini adalah yang pertama kita namakan. Nah, sekarang kita ambil ini kalau Z sama dengan ini, maka turunan pertama ini sama dengan 0 nanti ya. Ini akan sama dengan 0 ya. Do Z per do. Jadi kalau Z adalah fungsi dari S, Y, maka turunan pertamanya itu sama dengan 0. Ya. Nih, DZ ini adalah sama dengan 0. Kalau ini sama dengan 0, maka kita namakanlah ini persamaan kedua. Nah, bentuk ini identik enggak? Halo? Bentuk ini identik enggak? Ini sekian dx, ini sekian dx juga. Ini sekian tambah sekian dy, ini juga sekian. Jadi kalau kita lihat identiknya, akibatnya apa? Akibatnya apa sini? Kalau lihat yang ini jangan lihat ya, yang ini ya. Ms, Y sama dengan ini. Berarti ya ini adalah do m per do f per do ya do f per do x sebagai do m per do y ya. Sehingga Anda lihat sini, ini persamaan pertama menyatakan ms, y kali dx tambah n, y dy sama dengan 0. Persamaan kedua yang depan tidak usah lihat do ini apa do f ya, kita ganti ya. Boleh do f ya. Boleh do F, boleh ya. Ini boleh do, daripada Z kita pakai boleh enggak ini diganti dengan bukan Z tapi di sini adalah karena Z adalah fungsi dua variabel, turunan Z ini adalah do F, boleh ya, do F. Waduh. Do F per do Y ya. Do F per do ini do F per do Y. Ini do F per do X, ini do F per ya, do F per do Y. Ini do F per do X, ini do F per do Y kali dy. Nah, atau ginilah saya lebih nyatanya ini. Dari persamaan pertama kita peroleh pada salin nih. Mx, y dx ditambah nx, y dy sama dengan 0. Ini kan persamaannya ini, kita salin sini. Dari persamaan kedua kita dapat yang depannya tidak usah itu do f per do ya, do f per do x ya
do F per do X. Ini dx ya. Do F per do X sama dengan kali ya, ini do F per do X kali dx tambah do F per do Y kali dy sama dengan 0. Apa yang saudara lihat sini? Halo, ini identik nggak nih? Berarti M x, y berarti M x, y itu sama dengan do F per do X. Ya kan? Nah, kemudian N x, y itu berarti identik dengan do F per do X. Balik ya. Nah, betul, per do Y ya. Yang ini bisa dipahami? Kalau ini identik, dianggap sama, ini juga dianggap sama kan, identik. Ya, dari sini kita turunkan. Kita salin lagi ya, kita salin lagi. Tadi apa? M x, y sama dengan do F per do X. Itu sini N x, y sama dengan do F per do Y. Nah, kita sekarang cari do M per do Y berapa? Ini kan campuran dari apa? Pasangannya. Sini do X, ini do Y. Artinya apa ini? Ini artinya si do F per do X ini kita turunkan lagi terhadap, nah lihat sini, terhadap apa nih? Ini terhadap Y. Paham nggak? Ini apa sini? Halo? Kemudian ini kita kalikan do kali do kuadrat F per do Y do X. Nah ini demikian juga nih, turunan N terhadap X adalah pasangannya. Ini do Y, ini do X. Ini adalah do F per do Y. Kita turunkan terhadap apa nih? Terhadap X. Sehingga ini sama dengan do kali do kuadrat F per do X do Y. Ingat do Y do X sama enggak do X do Y? Halo? Halo? Ini sama enggak sama ini? Ingat nih A kali B sama B kali A kan? Do Y do X sama enggak do X do Y? Ya. Sama, Pak. Nah, akibatnya apa? Karena ini sama, ya berarti do M per do Y, ini do M per do Y, ini sama dengan do N per do X. Inilah merupakan syarat dari ya, syarat PD eksak. Jadi kalau ini sama, pasti ini PD eksak. Itu aja kuncinya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Benar yang jawab. Yang mahasiswa ada yang bertanya? Belum, Pak. Belum. Baik. Kalau sudah, jadi seperti yang tadi saya kemukakan sebelumnya, kalau do M per do Y sama dengan do M per do X, pasti dia PD eksak. Ini ya buktinya nih. Ini buktinya. Do M per do Y nilainya do kuadrat F per do Y do X. Do N per do X nilainya do kuadrat F per do X do Y. Nilai ini sama, maka ini merupakan syarat dari PD eksak. Sekarang contoh. Nah, kita lihat contohnya ya. Apa contohnya? Dari PD eksak. Kita lihat. Ya. Kita ambil contohnya. Yaitu 3x kuadrat Y. Ya. 3x kuadrat Y dikurang Y ya, kurung kali dx ditambah x pangkat 3 dikurang x tambah 2y kurung dy
sama dengan 0. Saya tanya Anda, apakah ini bisa dengan PD, apakah ini merupakan PD homogen? Halo? Nah mungkin kan kalau dimasukkan bentuk ini misalnya masuk TXDY, nanti T yang keluar tuh hanya si TX. Si TY ya. Si TY, T-nya bisa keluar. Kali ini nggak bisa, ini ada T kuadrat, sini T kali T, ini T pangkat 1 kali Y. Harusnya T pangkat 3 ya. Ini juga, ini pangkat 3 betul. Tapi ini pangkat 1, ini pangkat 1. Berarti tidak homogen ya. Nah, ini yang kita misalkan dengan, jadi kalau tidak homogen, mungkin dia PD ya di sini ya. Mungkin dia PD eksak. Ini adalah M X, Y, ini adalah N X, Y. Nah, kita ambil X, Y adalah 3X kuadrat Y kurang Y, sedang N X, Y adalah X pangkat 3 kurang X tambah 2Y. Nah, kita cari. Ingat, jangan salah ya, do M-nya bukan terhadap X tapi terhadap Y. Ya, terhadap Y. Begitu juga sini, do N-nya terhadap X. Ingat tadi, betul nggak salah itu? Do M per do Y sama dengan do N per do X ya. Do M per do Y sama dengan do N per do X. Jangan terbalik ya, nggak boleh terbalik. Salah. Nah, ini kita turunkan terhadap Y, kita lingkari Y-nya. Itu yang kita turunkan. Do N per do X, kita lingkari yang ada X-nya. Yang ada X-nya X pangkat 3 dan min X. Y enggak. Nah, ini tambah ya. Oke. Nah, 3X kuadrat adalah konstanta pengali. Y turunannya berapa sini? 1 enggak? Ini Y turunkan 1 enggak? Ya kan? 3X kuadrat kali Y turunannya 1 kurang Y turunannya 1. Hasilnya adalah 3X kuadrat min 1. Ya enggak? Terus ini do N per do X adalah X pangkat 3 turun apa? N kali X pangkat N min 1. N-nya 3 kali X pangkat N min 1. 3 per 1, 2. Min X turunannya berapa? X turunannya 1. Tak ada X ya, tak ada X. Ini konstan. Konstan turunannya 0. Nah, ditulis ya. Y turunannya, kamu tulis juga boleh nih. Tambah 0. Sehingga ini hasilnya adalah 3X kuadrat min 1. Sekarang saya tanya Anda, sama mana jawabannya? Halo? Halo? Sama mana hasilnya? Jadi terbukti ada nih do M per do Y sama dengan do N per do X. Kalau ini memenuhi syarat do M per do Y dengan do N per do X, maka ini adalah PD eksak. Oh, saya belum tadi terangkan sebelum ya. Kalau dia PD eksak, ada dua cara penyelesaiannya. Ya, ada dua cara penyelesaiannya. Yaitu cara pertama, fungsi X, Y itu adalah integral. Oh, ini mungkin harus kita tunjukkan dulu apa? PD-nya secara umum kan tadi apa? Persamaan prinsip soalnya. MX, Y dx ditambah NX, Y dy sama dengan 0 ya. Sama dengan 0 ya. Oke. Nah, kemudian untuk mencari solusinya kita gunakan pertama bahwa fungsi X, Y yang kita mau cari itu adalah integral. Kalau ini diintegralkan, integral M X, Y dx. Kalau ini integralkan, maka yang pasangannya adalah konstan. Konstanta punya Y, CY. Ya, konstanta Y.
Halo? Sebagai konstanta Y. Ya. Nah, ini C bisa dicari nanti ya. Nah, itu yang kedua adalah fungsi X, Y itu sama dengan integral. Kalau yang NX, Y, DY yang kita integralkan, maka yang konstan adalah pasangannya CX. Ini perlu diingat ya. Ada dua cara, selalu ada dua cara. Halo, ada pertanyaan di sini? Kalau ini diintegralkan, ini konstan. Kalau ini diintegralkan, tambah ini konstan. Itu maksudnya. Nangkap maksud ceritanya ini? Halo? Nah, kita salin soal yang tadi. Nah, soalnya tadi 3x kuadrat Y ya. 3x kuadrat Y kurang Y dx. Terus ini ditambah x pangkat 3 ya, ditambah x pangkat 3 x pangkat 3 kurang x tambah 2y kurang x tambah 2y dy sama dengan 0. Ingat ini adalah m x, y. Ini tanda ikut ya, ini tanda ikut. Ini adalah n x, y. Nah, coba kita pakai cara pertama dulu. Cara pertama rumusnya apa tadi? Fungsi x, y adalah integral mx, y dx ditambah konstanta y. Tujuannya nanti ini mencari konstanta y-nya. Sehingga fungsi dari x, y adalah integral atas mana m-nya nih. M-nya adalah 3x kuadrat y kurang y dx ditambah konstanta y. Oh ya, ini ada hubungannya tadi depan. Ini ada hubungannya. Ini ada hubungannya turunan ya. Turunan f terhadap y. Apa? Ini turunan f do f ya. Turunan f do f per do y. Ini y ini y ini. Turunan f fungsi f x, y ini f terhadap y do f per do y itu sama dengan pasangan ini. Pasangannya apa? N ya. Ini sama dengan N. Oke, ini hubungannya. Terus yang ini juga sama. Turunan F ya, turunan F terhadap yang ini ya belakangnya konstanta. Turunan F terhadap X per do X itu sama dengan pasangan ini. Pasangan N adalah M. M x, y. Anda tahu datang dari mana nih? Halo? Tahu datang dari mana nih? Ini ada tadi nih sebelumnya. Coba Anda lihat. Coba lihat ini sebelumnya lagi. Nah ini, coba lihat. Do F per do X adalah ms, y. Betul nggak? Halo? Do M per do X, do F per do X adalah ms, y. Betul kan? Kemudian yang tadi do N, do F per do Y adalah N, dibalik ini. Do F per do X sama dengan ms, y, do F per do Y dengan N, y. Enak? Bertanya, itulah asal usul dari sana sebetulnya. Halo? Ini yang kita pakai ini sebagai hubungannya. Turunan F terhadap Y adalah do F per do Y. Kita tinggal ambil di sini. Bukan dikarang ya. Kita ambil dari sini sudah ada. Bahwa do F per do X, F do F per do Y adalah N, S, Y. Sedangkan do F per do X adalah M, S, Y. Halo, sampai sini ada pertanyaan? Susah banget jawabnya. Ya?
Sudah jelas sekarang datang dari situ ya. Ini untuk saya turunan F terhadap Y, do F per do Y. Berapa do F per do Y? Ya, tinggal dilihat yang sini tadi. Yang kita lihat ini. Do F per do Y, do F per do Y adalah do F per do X adalah M, sedang do F per do Y adalah N. Nah, itu. Ya. Nah, cara ingatnya tadi itu, ya. Berpasang-pasangan tadi, ya. Turunan F terhadap Y, do F per do Y, pasangan dari M adalah N. Itu kan turunan F terhadap Y, X terhadap X, nih, per do X, adalah pasangan dari N adalah M. X, Y. Nah, sampai sini kita teruskan ya. Ini, jadi, ini kita selesaikan dulu. Nah, menurut ketentuannya tadi ini Pak, do F per do Y sama dengan MS, Y dx tambah CY, hubungannya tadi apa nih? Turunan F terhadap Y adalah do F per do Y. Nah, mana? Do F per do Y adalah N. Ya, ini berarti ini dipakai sebagai syarat. Ya, dipakai sebagai syaratnya untuk menyelesaikan ini. Sekarang kita selesaikan dulu. Berapa fungsi X, Y? Halo? Ini diturunkan, diintegralkan terhadap X, berarti Y-nya dianggap konstan enggak? Halo? Atau tulis dulu. 3X kuadrat Y dx min integral Y dx tambah konstanta Y. Maka fungsi X, Y adalah, karena ini diintegralkan terhadap X, maka 3Y konstan. Yes. Pengali, 3Y dianggap konstanta pengali keluar. Boleh keluar dari integral, tinggallah integral X kuadrat dx. Ini yang kita integralkan X-nya. 3Y dianggap konstan, dari keluar. Ini Y juga. Y konstan, boleh keluar. Tinggal integral dx tambah konstanta Y. Cukup jelas sampai sini? Halo? Aduh, nggak jauh. Para mahasiswa dan mahasiswi jelas sampai sini? Jelas, Pak. Baik. Maka fungsi dari ini adalah apa? 3Y kali integral S kuadrat X apa? 1/2 plus 1, enggak 1/n plus 1, X pangkat M plus 1, 2 plus 1, 3. Min Y, integral dx X tambah konstanta Y. Nah, ini tiganya boleh coret enggak nih? Tiganya boleh coret, tinggal Y kali S pangkat 3 kita susun. Maka fungsi X, Y adalah 3 kali 1, Y kali S pangkat 3 adalah X pangkat 3Y. Kita susun ya. Ini Y kali S pangkat 3, kita balik X pangkat 3Y. Ini enggak, min YX, min XY. Min XY. Terus belakangnya konstanta Y. Nah, karena hubungannya tadi adalah ini tadinya. Yang pertama itu adalah do F per do Y adalah N, atau do F per do Y adalah NS, Y. Maka kita carilah turunannya. Do F per do Y itu berapa? Kita cari. Nah, sini kita cari. Do F per do Y kita turunkan terhadap Y saja. Yang X bisa konstanta pengali, bisa ini juga konstanta pengali. Ya, kalau ini sendiri 0, konstan 0 ya. Jelas? Jadi S pangkat 3-nya konstan, Y turunannya 1. X kali Y turunannya 1. CY diturunkan C aksen Y. Ya, CY turunkan C aksen Y. Ini sama dengan tadi keterangannya bahwa do F per do Y adalah N X, Y. Adalah N X, Y. Ini dikalikan berapa? X pangkat 3 kali 1 min X kali 1X tambah C aksen Y itu sama dengan N. N-nya berapa tadi? N-nya nih, salin semua nih. N-nya adalah plus di depannya. X pangkat 3 kurang X tambah 2Y. X pangkat 3
kurang 2X tambah mana tadi? Ini ya, tambah 2Y. Tambah 2Y ya. Tambah 2Y. Ini kok beda sini. Ini tadi 2Y. Ya. Oh, ini bukan ini, sorry. Ini yang ke ya ini N-nya ya, ini N-nya, sorry. Jadi ada yang ke ini adalah fungsi ini sama dengan N. Oh, N min 2X. Oke ya. Ada yang keliru di sini. Sorry. Coba lihat lagi kembali ini. 3X kuadrat Y kurang Y dx tambah X pangkat 3 kurang X tambah 2Y. Ini kurang X ya. Betul soalnya itu tadi yang atasnya. Tambah 2Y. Tuh. Nah ini kok bisa. Ini kita 3X kuadrat Y min Y. Ya. 3X kuadrat Y ini 3Y-nya konstan, X kuadratnya yang diintegralkan kali dx. Kali Y kali integralnya 1/2 tambah 1 X pangkat 2 plus 1. Min Y konstan boleh keluar, tinggal Y integral dx X. Dx ya. Oke. Nah, min X Y betul ya. Sehingga turunan ini adalah, nah ini harusnya kalau ini Y, ini sama dengan ini. Kok ini bisa coret betul, tapi ini kok ini X ini min 2X. Ada keliru nanti. Soalnya ada keliru sebenarnya. Bentar deh. Kalau Anda lihat ada keliru enggak tuh? Hasilnya ini X pangkat 3Y, betul ya, X pangkat 3Y ini. X pangkat 3Y dikurang XY atau XY ke Y. Nah, turunannya itu, saya lupa. Bentar, ini konstan ya. Sama dengan N. N itu mengandung 2Y, tapi sini X pangkat 3 kurang X. Oh, ini salah salin saya nih. Makanya, sorry ya, ini yang salah salin ini X bukan 2X, coba lihat soal aslinya. Salah ya. Berarti ada soalnya yang salah tadi. Dari soalnya yang salah ya. Bukan yang di bawahnya fungsi dari X pangkat 3 min X. Oh, ini min X, ini min X betul. Terus di sini min 1 betul ya. Betul. Terus yang ini X pangkat 3, saya lihat X pangkat 3 kali Y, betul ya? X pangkat 3 kali Y dikurang YX atau XY tambah CY. Nah, Y turunannya 1, ini Y turunannya 1. Nah, ini sudah betul. Tapi N-nya itu adalah, N itu keliru ya. Saya soal bukan di buku dia keliru nih, saya salah nih. Di bukunya. Ini harus di soal ini harusnya ini adalah
Ini min X betul. N-nya min X. Kok sini jadi... Nah, ini min X kok min 2. Nah, itu yang keliru situ. Betul ya? Di soalnya sini kan min X nih. X pangkat 3 min X tambah 2Y. Sini harusnya apa? N itu adalah X pangkat 3 min X. Jadi bukan min 2 tapi min X saja. Ya, ada yang salah salin. Ini tidak ada 2 yang ada. Ya. Sehingga ya keliru di situ. Hati-hati sekali ya. Oke, sehingga ini juga dicoret, min X dicoret juga. Nah, maka tinggallah C aksen Y. Biasanya kalau fungsi Y, X-nya habis semua, 0 jumlahnya. Kiri kanan sama. Ini tinggallah 2Y. Nah, C aksen Y ini, C aksen Y itu maka CY berapa? Adalah integral C aksen Y DY. Halo? CY adalah integral C aksen Y DY. Sehingga ini sama dengan integral dari 2Y DY. Sama dengan berapa? 2 kali Y pangkat 1. Rumusnya apa? Sebar 1 tambah 1, Y pangkat 1 tambah 1. Nah, ada buku yang ini tambah C. Ada yang sini tambah C. Ada juga yang tidak. C-nya tambah sendiri nanti. Serah. Jadi ini boleh, ini tambah C biasanya. Ini 2 kali setengah adalah 1. Asalnya tinggallah Y kuadrat tambah C. Maka solusi umum PD, ya, dalam hal ini PD eksak adalah fungsi X, Y itu sama dengan hasilnya C nih. Tapi kalau di sini C, kalau di sini C, ini C-nya hilang, ini 0. C-nya anggap 0. Tapi kalau ini ada C, ini 0 sini gantinya. Bisa nangkap enggak maksudnya? Coba kalau ini dibuat C, ada C lagi bingung T. Ya, nah, sekarang Anda salin fungsi X, Y sama dengan C atau 0 ya. Ingat kalau ini C, ini tidak ada C-nya, tambah C-nya ini tidak ada. Tapi kalau ini 0, sini harus tambah C. Nah, fungsi X, Y-nya mana tadi? Ini nih, fungsi X, Y salin nih. X pangkat 3 Y min XY tambah CY sama dengan 0. Nah, X pangkat 3Y min XY, CY-nya ini berapa C? CY-nya. CY-nya kita dapat Y tambah Y kuadrat tambah C sama dengan 0. Jawabannya ada yang begini. Ada juga atau ada juga yang bikin gini, X pangkat 3Y kurang XY tambah Y kuadrat sama dengan min C. Jadi ini min C ini sama dengan apa? C juga. Nah, jadi ada buatnya seperti ini sama dengan C atau tambah C-nya ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Min C adalah C juga. Jadi jawabannya ada 2 macam ya. Bisa seperti ini, bisa seperti ini. Sampai sini dulu ada pertanyaan dulu. Halo? Halo, ada pertanyaan? Oh, diam saja nih. Para mahasiswa nih aneh sekarang. Diam kalau ditanya tuh. Dijawab dong. Jelas atau nggak ngerti diulang lagi. Halo. Para mahasiswa atau mahasiswi? Ada yang mau tanya atau yang kurang jelas? Belum ada. Jadi bisa ditangkap ya, jawabannya ini ada 2 macam ya. Tambah C-nya yang dari sini, ini tambah C-nya, atau C-nya dipindahkan jadi min C, C-nya berada sebelah kiri atau sebelah kanan. C itu konstanta yang kita tidak tahu berapa nilainya, kecuali harga batasnya diberitahu. Ya. Oke, mungkin kita kasih contoh yang satu lagi. Oh ya, ini cara pertama. Sekarang cara kedua gimana? Sama hasil nanti. Cara kedua tadi ini. Cara keduanya yang kita integralkan NS, Y, DY tambah CX. Ya. Nah, hubungannya adalah dou F per dou X sama dengan MS, Y ya.
Oke, kita salin soal yang sama. Soalnya tadi ada salah ya, harus ini min X ya. Soalnya adalah 3. Cara kedua untuk kita salin soalnya 3 X kuadrat Y min Y dx ditambah X pangkat 3 min X plus 2Y dy sama dengan 0. Ini yang sebagai M X, Y, ini sebagai N X, Y. Dan cara kedua, yang kita integralkan yang N-nya. Fungsi dua variabel itu adalah integral, yang ini kita integralkan N X, Y, dy. Kalau dy, N X, Y, dy integralkan, ini konstan. Tambah C, X. Hubungannya, fungsi ini turunkan dari X adalah do F per do X. Do tinggal ya, turunan parsial ya. Turunan F diturunkan terhadap X. Jadi do F per do X itu sama dengan pasangan. Pasangan ini adalah M X, Y. Oke. Nah, sekarang kita mulai hitung. Fungsi X, Y adalah integral dari N. Mana N ini? X pangkat 3 kurang X ditambah 2Y dy ditambah Cx. Maka fungsi dari dua variabel X, Y adalah ini apakah satu-satu menekejam boleh integral dari karena X pangkat 3 adalah konstan bukan Y, keluar X pangkat 3 nya keluar tinggal integral dy. Ini juga X konstan boleh keluar tinggal dy. Ini 2 ini boleh keluar, tinggal Y dy. Ya, integral 2Y dy. Tambah konstanta X. Nah, fungsi dari dua variabel ini adalah X kali integral X pangkat 3 nih ya. Ini pangkat 3 nih. X pangkat 3 ya. Ya, X pangkat 3. X pangkat 3 integral dy y kan, integral dy adalah y ya, min X kali integral dy y tambah 2 kali integral y pangkat 1 dy 1/1 tambah 1 y pangkat 1 tambah 1, ingat enggak, 1/n plus 1 y pangkat n plus 1 tambah konstanta X, sehingga fungsi X, Y adalah X pangkat 3Y min XY. Ini 2 kali setengah coret. Tinggal Y kuadrat tambah konstanta X. Nah, kita cari hubungannya ini. Ini hubungannya Pak. Do ya, turunan F terhadap X. Artinya kita turunkan terhadap X saja, coba lingkari. Yang ada X-nya kita lingkari. Nah, ini. Apa yang kita lingkari, yang kita turunkan, ini turunkan X pangkat 3 turunan 3X kuadrat, Y konstanta pengali, ya. Min X turunannya 1, Y konstanta pengali, ditambah Y kuadrat konstan, 0, enak. Turun X, ini turunkan, CX turunkan, C aksen X. Ini sama dengan apa? Ini sama dengan apa? Ini sama dengan do F per do X sama dengan M X, Y. Sehingga ini hasilnya 3 X kuadrat Y min Y tambah C aksen X sama dengan M. Nah, M-nya berapa sini? Kalian. M-nya adalah 3 X kuadrat Y min Y. Ya. Apa saya lihat nih? 3 X kuadrat min Y, kiri kanan sama. Min Y, kiri kanan sama. Maka yang kita peroleh apa? Wah, ini sama. Tinggal C, maka C aksen X sama dengan 0 enggak? Halo? Sama dengan 0 kan? Enggak ada. Ini habis, enggak ada yang lain angkanya.
Nah, ada berarti C asennya adalah 0, maka Cx berapa? Cx adalah integral 0, dx adalah konstan. Jadi Cx adalah konstan, C. Nah, baru Anda jawab solusi umum PD, ya, dalam hal ini PD eksak adalah fungsi x, y sama dengan karena c di sana ini 0. Ya. Ini kita pakai. Jadi fungsi x, y kita salin berapa tadi? Kita cari. Nah, ini dia kan fungsi. Apa fungsinya sih? X pangkat 3y, ya. X pangkat 3y, ya. X pangkat 3y min xy tambah y kuadrat sama dengan, ya kan? Sorry. X pangkat 3y min xy tambah y kuadrat tambah cx. Oh, ya. Cx-nya berapa tadi? Cx-nya c ya. Cx-nya c tambah c. Ini bukan sama dengan tapi sama dengan tambah c sama dengan 0. Loh. Kok hilang? X pangkat 3y ini tambah c, sini tambah c sama dengan 0. Ini jawabannya gini, atau boleh juga X pangkat 3y min xy tambah y kuadrat sama dengan, ini pindah ke sini, min c, di mana min c adalah c juga. Di jawabannya bisa dua macam ya. Oke, sama enggak jawabannya? Sama yang sebelumnya, Anda lihat sini. Baiklah. Jadi amburadul. Oke, kita save dulu ya. Sama kan jawabannya yang tadi? Yang tadi sebelumnya. Ini lagi di save-nya kok bisa ini. Jadi ada dua cara selalu ya. Bisa ini. Nah. Ya, karena ini amburadulnya ini harus kita tutup dulu. Ya, kita tutup. Setelah kita tutup, kita panggil lagi dia ini. Lock ya. Ini di Windows. Mana? Windows ya sudah. Oh ya, tadi kita belum buka ya, kita sudah close tapi ini harus dibuka dulu. Makanya nak muncul deh. Ya, buka dulu. Ya, kemudian baru kita ulang lagi. Ya, dibuka. Di Windows. Nah ini filenya mana nih? Ini dia nih kan. Oke. Kan udah kelihatan? Halo? Halo? Udah kelihatan? Kelihatan Pak. Nah, jadi solusi umumnya kita salin dari sini. Loh, kok hilang yang terakhir ya? Cara kedua ini ya. Jadi ini yang kita salin ini dari yang tadi X pangkat 3y min xy. Ya, X pangkat 3y min xy tambah y kuadrat. Gitu ya. Betul ya. Tambah y kuadrat tambah cx. Cx-nya adalah c. Jadi adalah c. Sama dengan 0. Ini jawabannya gini. Ya, sama dengan C. Atau
X pangkat 3Y min XY tambah Y kuadrat. C-nya yang dipindahkan, jadi min C. Ingat min C adalah C juga. Jadi jawabannya bisa begini. Ada dua cara. Ya. Oke ya. Saya dulu. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Kok diam? Ya. Kalau nggak ada pertanyaan nggak? Para mahasiswa dan para mahasiswi, do you have any question so far? Kok susah jawabnya Anda? Pak, permisi Ya. Pak. Ya. Saya mau minta tolong lihat slide 11 dong Pak. Slide sebelumnya ya. Baik. Ini. Yang ini? Iya Pak, itu dicoret Pak yang di akhir itu. Yang dicoret itu gini kan kiri kanan sama. 3x kuadrat Y, 3x kuadrat Y. Ini panah ini. Enggak ada ya. Tapi ada plusnya Pak, emang boleh dicoret? Mana ada plus? Itu kan 3x kuadrat kali Y min Y plus C aksen. Ya, enggak apa. Maka tinggal ini kan. Ini. Sorry. Maka tinggal C, karena enggak ada angka lagi, C aksen ini berapa? 0 enggak? Ini. Oh iya. Plus 0 kan? Karena 0, maka CX adalah integral. Jadi C aksen C sebenarnya. aksen DX ini saya potong nih harusnya. Ini rumusnya kan CX adalah integral C aksen X DX. Ya enggak? C aksen ini kan 0. Ya kan? Mungkin Anda bingung sini ya. Nah, ini dapat saja kalau ini. Ya, itu yang oke. Nah, berarti ini integral C aksen X dx. Integral 0 dx adalah C. Ya. Jelas? Terus sini? Jelas Pak, makasih Pak. Oke. Oh, baterai low. Mati saya. Baterainya low. Tadi monitor apa ya? Ada listriknya. Baik. Masih ada yang mau ditanya? Nah, latihan soalnya ambil dari itu ya. Anda sudah terima kan semua materinya? Lengkap semua yang tulisan saya itu dari awal sampai akhir, sampai kata pengantarnya segala macam, daftar pustaka. Halo? Sudah terima atau belum? Sudah di-download atau belum? Bapak ngirim modul Pak? Iya, yang waktu di WA grup Anda kan? Oh iya. Ada kan? Udah. Itu semuanya sampai PD semutan terakhir. Ya, lengkap ya. Baru Pak itu buku. Buku itu tahun 2018. Sorry, tahun 2015 misalnya. Ada di ini ya, kalau kita lihat sebentar ya. Kalau Anda mau lihat buku yang saya tulis itu, nah, mana tadi?
Ini ya. Jadi yang ini kalau Anda buka, saya share ya. Ini ada Google kan. Nah, kalau Anda cari di web saya kan biasanya kan ketik Wikari, cari di Google Wikarya, jadi ketemu ada Wikarya Ghazali itu kan. Wikarya Ghazali, terus ini digital konten kalkulus 3. Turun ya. Nah, ini yang digital konten kalkulus 1 dulu ya. Kemudian ada applied ya, applied linear algebra juga ini semuanya di YouTube ya. Kalkulus 3 ini ada juga, cuma mungkin beda isi sekarang. Kalkulus 2 ini. Yang saya mau tunjukkan Anda tadi di depannya tadi itu ada ini publikasi ilmiah ya, publikasi ilmiah buku yang telah diterbitkan. Nah, ini bukunya apa saja? Ini sebetulnya buku ini yang ini campuran, ini kalkulus lanjut nih campuran. Yang saya maksud tadi ini buku ini dia. Bisa diklik. Nah, ini di tahun 2015 betul ya. 2015 teori dan soal penyelesaian persamaan diferensial penerbit Binus Media and Publishing. Kalau yang ini diterbitkan oleh Geraha Ilmu Yogyakarta tahun 2013 edisi 3 ya. Edisi pertamanya tahun 2005, kemudian edisi keduanya 2007 ya. Ini 2018 nih edisi 3. Oke? Sekedar tahu aja. Baik, kita masuk lagi sini. Ada yang mau ditanya? Hello everybody. Kok itu? Kayaknya kok nggak muncul ya? Oh, di sini baru. Ini dia. Sudah muncul ini? Halo? Ya, sekali lagi ingat, saya ulang lagi ya, reviewnya. Halo? Sebagai review. Kok nggak bisa nulis lagi nih? Waduh. Ini. Ini nggak muncul di sini ya? Tunggu ya, ini. Oh ya nih, ini dia nih. Udah kelihatan PPT-nya? Halo? Udah, Pak. Tapi saya nggak bisa nulis nih. Mengapa ya? Gara-gara tadi. Oke, latihan ya. Sekarang coba latihan saya kasih ya. Menulisnya juga nggak bisa nih. Aduh, ampun nih.
Ini pakai mouse. Kalau ini pakai pennya enggak bergerak, enggak bisa. Powernya. Oh, powernya sorry. Powernya lagi hidup. Ternyata powernya yang mati ya, sorry. Pantasan. Oke, sekarang coba latihan Anda kerjakan deh. Latihan satu soal ya. Latihan pertama, tentukan solusi PD eksak. Ya, solusi PD eksak, solusi umum ya. Solusi umum PD eksak yaitu X. Bentar, sampai dari sini boleh ya. Enggak keliru. Yang sederhana aja ya, yaitu 2xy 2xy dx ditambah x kuadrat plus 1dy. Coba dikerjakan deh. Kalau dengan ya kalau bisa dua cara, kalau bisa satu cara ya boleh. Silakan. Ya, coba dikerjakan. Halo, hanya satu soal ini. Menjelang jam 3 ya. Jam 3 kita selesai, nanti break 20 menit, kemudian kita masuk lagi jam 3.20 shift kedua. Shift keempat sorry ini. Tadi itu shift ketiga ya. Jam 1.20 shift ketiga.